Timnas mengganas, bantai Chinese Taipei tanpa ampun. Wow, kata itu like kita sematkan untuk Timnas Indonesia yang menggiling ya Chinese Taipei dengan skor telak 6-0. Sebenarnya ini kemenangan yang bisa kita bilang tidak terlalu mengejutkan karena sebelumnya Indonesia juga sering sekali menang daripada Chinese Taipei dan dengan skor yang ya mirip-mirip ya, dengan skor-skor telak lah gitu. Jadi 6-0 ya hal-hal yang wajar lah, tidak patut kita untuk selebrasi kayak masuk Piala Dunia, kan seperti itu. Nah, di sini meskipun kita menang 6-0 tapi masih banyak tetap evaluasi yang mesti kita perhatikan, salah satunya dari lini pertahanan kita, yang mana kalau misalnya tadi itu lawan Arab Saudi atau Irak, kemudian ada serangan balik, ada 2 pemain depan lawan dan 2 pemain bertahan kita cuma Jordi Amat dan Rizky Ridho, wassalam kita, wassalam, 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 selesai. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kepada Patrick Kluivert bahwasanya kayaknya kita mesti mikir-mikir untuk mempraktekkan 4 back ya ketika melawan tim yang lebih kuat. Kalau misalnya melawan kayak Chinese Taipei, it's okay lah pakai 4 back, kayaknya ya cocok lah gitu kan. Tapi kalau untuk ngelawan tim sekelas Arab Saudi dan juga Irak, kayaknya aku masih takut lah kalau misalnya kita mengandalkan 4 back. Tetap kita mesti mengandalkan 3-4-3 lah cara yang terbaik. Sekali lagi ini menurut aku. Tapi kalau kalian punya pandangan lain bisa komen di kolom komentar. Tapi kalau setuju mantap, kan? Oke. Nah, di sini kita menarik ya bahwasanya asli pertandingan kali ini memang jadi miliknya pemain yang berkarir di liga lokal. Gila sih, serius gue bilang. Jadi ya mungkin karena Patrick Kluivert tahu ya, di sini lawannya juga sekelas Chinese Taipei, jadi dia tidak terlalu memaksakan menurunkan pemain-pemain terbaiknya kayak Kelvin Verdong, Jai Ijaz, Orat Mangun, Kambuaya, semua disimpan untuk pertandingan selanjutnya. Bahkan Kevin Dix juga, ya walaupun Tom Hai nggak dimainkan starter, tapi dia tetap dimainkan di babak kedua. Begitu juga debutan Miliano, Jonathan dan juga Mauro Gistra. Walaupun mereka kedua tidak mencetak gol, tapi kelihatan banget bagaimana Miliano sangat eksplosif, betul-betul layaknya pemain Eredivisie. Ketika Miliano Jonathan masuk ya dalam 15 menit terakhir, itu asli sayap kanan kita, lini serang dari kanan itu betul-betul hidup berbanding terbalik dengan sebelah kiri yang diisi oleh Stefano Lillipali. Memang umur dan kualitas sangat berbicara ya. Umur Lillipali mungkin yang sudah tidak muda lagi, pemain tertua 35 tahun nggak salah, sedangkan Miliano Jonathan itu masih kisaran 21. Nah, pasti beda lah. Dan kemudian levelnya juga udah beda banget kan. Tapi asli, Miliano Jonathan tadi itu hampir sekali mencetak yang namanya gol debutnya bersama dengan timnas. Tapi sayang sekali finishingnya masih belum. Ya, ini mengingatkan kita dengan dia bermain di FC Utrecht. Karena di FC Utrecht juga dia hampir mencetak gol terus guys. Kalau nggak kena tiang, melambung dikit, tipis gitu. Dan itu terjadi waktu ngelawan Chinese Taipei tadi. Ada peluang, tapi masih sayangnya belum. Baru juga ada tadi peluang, malah melenceng seperti itu. Dan itu juga dialami oleh Mauro Gistra. Mauro Gistra bahkan sempat mencetak gol lagi tadi kan, memanfaatkan umpan maklok ya kalau nggak salah tadi. Mauro Gistra ada semacam sepak pojok dan dia mendapat bola, tapi sayang sekali dia nggak pelanggaran. Padahal dia udah bisa menceploskan bola ke gawang. Ya, tapi sekali lagi ya sangat disayangkan Mauro Gistra itu belum bisa mencetak gol debutnya. Padahal aku yakin kalian semua tadi yang nonton itu berharap Miliano Jonathan dan juga Mauro Gistra sama-sama mencetak gol debutnya di pertandingan kali ini. Kenapa? Karena mumpung lawannya Chinese Taipei. Jadi biar mereka itu dapat first impression yang mantap gitu lah kan. Dapat debut yang cerah gitu, yang cemerlang dengan mencetak gol. Karena kebetulan Ramadan Sananta juga udah cetak gol. Pokoknya semua bagi-bagi lah gol ya. Ramadan Sananta, Eliano Renders, kan, baru juga Jordi Amat. Bahkan Jordi Amat nyetak gol tadi kan. Maklok, semua dibagi-bagi tadi. Nah, makanya sangat disayangkan tadi kalau misalnya Miliano Jonathan dan juga Mauro Gistra itu tidak mencetak gol. Ya bahkan komentator juga bilang pengen nih ngelihat orang ini dua, salah satunya pun bisa lah untuk mencetak gol. Tapi aku tadi sangat menyoroti bagaimana Marcelino ya. Marcelino masih belum berubah, masih terkesan sangat individualis. Bahkan tadi aturannya bisa aja menolong kawannya kayak Mauro Gistra udah nunggu tadi kan. Tiba-tiba dia nge-shoot gitu. Bahkan sampai dikomentari sama komentator kan, yang membuat kawan-kawannya kecewa. Padahal di situ Mauro Gistra ada kosong, tapi tidak dibagi. Dan juga ada lagi tendangannya yang melenceng ke atas, terbang tinggi. Ini kan mengingat kita dengan beberapa pertandingan yang lalu. Kayaknya betul sih yang dikatakan oleh komentator tadi bahwasanya
kurangnya menit waktu bermain itu berdampak kepada performa, sentuhan, dan juga fitness daripada seorang pemain tersebut, guys. Dan itu kelihatan daripada sosoknya seorang Marcelino. Kita tahu Marcelino belum mendapatkan tempat yang ideal, masih kurang kalau misalnya kita bilang menit waktu bermain. Oke lah, latihan-latihan, tapi beda lah latihan dan juga ketika langsung turun bermain, pasti sangat beda. Dan itu bisa kita lihat perubahan yang sangat signifikan kepada Sandy Walsh dan juga seorang Sean Patinama. Yang mana kedua pemain ini berani mengambil langkah yang cukup ekstrim, pindah dari klub yang bisa kita bilang lebih mentereng, pindah ke Liga Thailand. Walaupun di Liga Thailand, tapi ya lebih kompetitif lah ketimbang Liga Indonesia. Dan di situ dia rajin mendapatkan menit waktu bermain. Dia selalu tampil selama 90 menit. Dan juga bahkan sempat memberikan kontribusi, baik itu assist maupun gol. Dan terbukti, guys, di pertandingan kali ini, bahkan Sandy Walsh yang baru main sekalipun di babak kedua, langsung mencetak 1 gol dan 1 assist. Dan golnya itu mengingatkan kita dengan gol dia yang baru aja terjadi di Buriram. Ada scrimmage, tiba-tiba dia langsung mencetak gol. Sean Patinama betul-betul beda di saat zaman Sintayong. Zaman Sintayong, Sean Patinama itu kan jarang menit waktu bermain di klubnya. Dan ketika diturunkan langsung buat blunder pas lawan China. Makanya sejak itu udah nggak berani menurunkan Sean Patinama. Tetapi setelah Sean Patinama rutin bermain, regular bermain bersama dengan Buriram, di situ baru kelihatan Sean Patinama oke punya. Tapi di sini apa ya bisa kita bilang ya, posisi Sean Patinama ini sangat-sangat membuludak ya. Di situ udah ada Dean James, di situ ada juga Kelvin Verdong, bintang Liga Prancis. Waduh, ini pokoknya back kiri terbaik di Asia nih kayaknya sekarang ini Indonesia lah. Bahkan mungkin bisa kita bilang Asia ya. Kenapa? Karena tiga-tiganya ini perform, tiga-tiganya oke, tiga-tiganya oke punya lah gitu. Bahkan 2 diantaranya pemain daripada Liga Belanda dan juga Liga Prancis, seperti itu teman-teman. Nah, ini pelajaran banyak nih bagi Marcelino untuk kedepannya tidak lebih egois dan kalau bisa mencari klub yang memberikan waktu menitnya bermain lebih banyak lah. Udah nggak peduli lah mau dimanapun mainnya, penting main. Karena beda itu, terasa coy, serius ya. Di situ juga bisa kita lihat bagaimana pemain-pemain Liga 1 beraksi ya. Memang kayak aku bilang tadi di awal, karena tahu lawannya China Taipei, jadi Coach Patrick menurunkan pemain-pemain yang bisa kita bilang jarang mendapatkan waktu bermain. Dan betul aja pemain-pemain di sini mayoritas diisi, hampir 80% itu adalah pemain Liga 1, guys. Praktis cuma Sean Patinama, Nathan Chow, dan juga Emil Audero, pemain non Liga 1. Sisanya itu pemain Liga 1. Yakob Sayuri, Jordi Amat, Rizky Ridho, Beckham Putra, baru juga Mark Klok, Eliano Renders, baru Egy Maulana Fikri. Oh, satu lagi lah, Sananta enggak lah. Sananta dia kan masuk di Liga Malaysia bersama dengan klub Brunei. Oh, berarti sekitar 60-70% lah. Nah, tapi 60-70% ini betul-betul ya lumayan oke lah bisa kita bilangnya, menghibur. Ini jauh sangat, walaupun mereka kualitasnya lokal, tapi lebih oke ketimbang U23 kemarin. Sama-sama lokal, kan, tapi memang beda kualitas, guys. Ya walaupun sebenarnya nggak apple to apple kita membandingkan U23 dengan senior, jam terbangnya juga udah beda ya kan. Tapi U23 lawannya sama U23 juga kok, kan. Iya, udahlah kita lupakanlah masalah hasil buruk daripada timnas U23. Nah, kita fokus ke senior. Nah, di timnas senior ini aku melihat hal yang unik ya. Pemain Persib dan Persija betul-betul gendong timnas banget, guys. Di lini pertahanan kita lihat ada duet benteng Takeshi ya, yaitu Jordi Amat dan juga Rizky Ridho yang betul-betul menjadi tembok terakhir sehingga gawang kita clean sheet. Makanya Emil Audero juga tidak terlalu banyak untuk melakukan save-save krusial. Paling tadi ada 1-2 lah tadi yang betul-betul yang udah face to face gitu. Tapi sekali lagi ini kiper Serie A. Jadi kelihatan banget bedanya kiper Serie A ini, ada scrimmage, ada mungkin peluang dari musuh tapi dia tetap tenang. Seperti itu. Dan di sini juga aku menyoroti Yakob Sayuri yang betul-betul seperti biasa dengan mengandalkan kecepatannya sempat memberikan assist untuk Eliano Renders. Begitu juga dengan Nathan Chow. Bisa aku bilang ini aku sulit ya untuk menentukan siapa sebenarnya pemain terbaik di pertandingan kali ini karena semuanya baik, guys. Kipernya baik, backnya 2 Jordi Amat dan Rizky Ridho baik, bahkan Jordi Amat sempat mencetak gol. Yakob Sayuri ngasih assist.
Ya kan, di sebelah kiri Sen Patinama juga oke. Baru Nathan Choaon, gila, gelandang pengangkut air, the breaker. Bahkan tadi komentator sempat bilang kalau bisa dia ini juga jadi pemain terbaik di pertandingan kali ini. Kenapa? Karena dia yang selalu memutus serangan itu, guys. Dan ini udah mulai kelihatan daripada efek sering bermain dengan klubnya. Nathan Choaon dibandingkan dengan Swansea itu jauh lah. Di Swansea dia itu jarang dapat waktu bermain. Di William tuh bukan di Eredivisie ya, di Liga 2-nya Belanda dia sering diturunkan, dan kelihatan karena udah sering diturunkan, optimis dan juga percaya diri dan juga sentuhan itu oke. Sedangkan kemarin waktu di Swansea, wah itu dia macam kehilangan kepercayaan dirian. Makanya ketika main lawan Australia dia blunder. Nah, semenjak itu kan gak diturunkan lagi dia. Bahkan dia sampai mematikan kolom komentar. Nah, ini mungkin harus diambil pelajaran oleh seorang Marcelino, guys. Wajib mempelajari tentang butuhnya waktu menit bermain. Kemudian Egy Maulana Fikri. Sebenarnya Egy Maulana Fikri ini mirip sama Milano Jonathan ya, model mainnya. Tapi bedanya Milo Jonathan lebih berpower, lebih berspeed. Dan passingnya lebih oke. Dribblingnya lebih oke. Kalau Egy mungkin dia lebih enak untuk tiktokan gitu ya. 1-2 gitu aja. Tapi kalau untuk udah bawa dribbling itu kayaknya berat Egy. Mungkin kalau zaman Lesia Gedangs dulu masih oke, tapi kalau sekarang udah mulai berkurang Egy. Nah, tapi tidak menutup Egy kurang oke, enggak. Bahkan dia oke. Gol daripada siapa tadi itu? Eliano Renders. Itu juga peran daripada Egy yang memberikan umpan kepada seorang Yakob Sayuri. Yakob Sayuri umpan terus Eliano Renders. Pokoknya Egy juga oke lah untuk memecah bisa kita bilang fokus daripada pemain-pemain Chinese Taipei. Dan satu lagi pemain yang sangat-sangat membayar kepercayaan daripada pelatih adalah Mark Klok. Kapten daripada Persib Bandung ini betul-betul menjadi pembeda di pertandingan kali ini. Praktis dia tidak diganti karena coach Kluivert mungkin paham bahwasannya Mark Klok sebagai jantung di pertandingan kali ini, sehingga bisa kita lihat dia tidak hanya aktif dalam menyerang, dia tidak hanya aktif untuk memecah ruang, tapi dia juga aktif untuk bertahan. Dan sesekali tak jarang kita lihat dia tuh sering memutus alur bola, guys. Bahkan ketika keluar Nathan Choaon, disitulah masuk Mark Klok sebagai gelandang jangkar. Ketika masih ada Nathan Choaon, dia posisinya sebagai Tom Hai, sebagai orang yang berposisi di lini tengah dan untuk memberikan kenyamanan di lini tengah serta memberikan umpan-umpan yang matang. Dan terbukti assist itu dari Mark Klok, kan? Yang mana tadi itu gol Sandy Walsh ya, itu tendangan bebas, walaupun ada scrimmage saya belum assist lah itu mungkin ya. Tapi karena ada tendangan Mark Klok tadi itu oke punya gitu. Bahkan juga tadi sepak pojok juga tuh, kalau misalnya Mark Klok ngambil, ini nggak tahu ya, Mark Klok waktu di Persib ngambil sepak pojok nggak oke gitu, pas di timnas kok oke pula ya kan. Mungkin ini pembuktian ya daripada Mark Klok bahwasanya dia itu juga oke, makanya dia nggak mau kalah, dia membuktikan kepercayaan daripada si Patrick Kluivert seperti itu. Dan akhirnya Sananta bisa cetak gol ya. Asli Sananta banyak kali tadi peluangnya, hampir dihujat sama satu Indonesia, ya kan. Mungkin tadi kalau misalnya Sananta ya main di awal, Mauro Gistra main di awal, aku yakin pasti dia bisa gol debut tadi. Sama dengan Milano Jonathan. Aku yakin Milano Jonathan main dan juga Mauro tadi main dari babak pertama, pasti mereka akan mencetak gol debut dan mungkin ya skornya lebih besar, bisa jadi seperti itu. Nah, di sini juga aku menyoroti seorang Eliano Renders, guys. Ini calon pemain Persib ini ya luar biasa. Eliano Beckham. Ini tadi Persib Connection oke juga. Kalau di belakang tadi ada Persija Connection, kalau di depan ada Persib Connection. Eliano, Beckham, Mark Klok. Gila sih. Beckham dan Eliano ini belum main di Persib aja kelihatan banget fluennya main di timnas. Ini kebayang nanti gimana Eliano ketika udah main nanti di Persib. Dan di sini aku yakin setelah ini pasti Eliano bakal jadi starter di Persib dan tidak akan diletak di posisi sebagai bek kanan. Kenapa? Ketika melihat timnas hari ini, yang mana Eliano Renders bermain sebagai, ya ini di mana-mana ada. Dia nanti bisa jadi sebagai belakang striker, nanti kadang dia ke kanan, kadang ke kiri. Jadi posisi dia itu sangat-sangat strategis karena kelincahan dia itu sehingga membuat dia sangat eksplosif, ya, membuat dia sangat fleksibel kemanapun itu dia bisa.
Makanya aku yakin nanti pasti dia agak lebih ke depan dibuat sama Coach Bojan. Seperti itu, dengan mencetak gol juga. Bahkan hampir 2 gol tadi ya. Karena pelanggaran jadi nggak jadi. Nah, di sini juga pemain pengganti seperti Tom Hai. Tadi aku sempat khawatir juga cedera karena tackle keras daripada pemain Chinese Taipei. Nggak ngotak juga tadi itu ya kan. Dan Moro Gistra udah tadi, Lili Pali udah, Marcelino udah, Sandy Walsh udah. Oke lah guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang timnas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.